Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama seperti apa kondisi market saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, indeks dolar saat ini sudah dalam posisi tekanan seller dan menurut saya ini masih berlanjut. Apalagi ada konfirmasi pembentukan CB1 ya. Ini posisi yang terakhir kalau kita cek di sini. Ya, ini adalah pola terakhir pembentukan CB1. Kita akan tandain dulu polanya, dan CB1 ini bisa kita gunakan menggunakan Fibo Musang. Sebentar saya tandain dulu, dan kita bisa tarik candle terakhir yang break ya. Ini ya, candle break terakhir ini posisinya kita tarik dari titik A sampai dengan titik B ya, di level tertinggi. Oke, dan kemudian kita masukkan angkanya. Nah, di sini kita mendapatkan angka 102.38. Ini merupakan target pertama ya di 1618. Kita tandain dulu posisinya. Oke. Menurut saya indeks dolar saat ini masih dalam posisi bearish ya, masih dalam posisi bearish. Apalagi terlihat dari 3 candle ya, setelah pembentukan bearish engulfing, kemudian pergerakan impulsif menunjukkan 3 kali candle bearish, dan terakhir membentuk pola CB1 ya di posisi candle hari Rabu kemarin, menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jamnya. Oke, pola time frame 4 jam setelah kemarin kita melihat ya, dari adanya pergerakan yang cukup signifikan karena adanya rilis news yang memang menunjukkan aktivitas pelemahan data ya, khususnya berpengaruh terhadap indeks dolar, terjadi penurunan atau negatif terhadap indeks dolar, dan terlihat market bergerak penurunannya cukup signifikan dan membentuk membentuk low weekly terbaru ya di 102.93. Kalau sebelumnya adalah 103.01. Ini mempertunjukkan bahwasanya pergerakan sellernya lebih sangat dominan sampai dengan posisi saat ini. Dan saya melihatnya sih dari beberapa hari ya pasca terbentuknya bearish engulfing ya di time frame daily tadi, ini menurut saya sangat curam ya. Penurunannya sangat curam, koreksinya hanya sebatas hanya berapa persen aja ya dari dorongannya. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, kita tarik seperti ini, coba kita lihat dulu ya polanya. Ini sangat kecil ya, maksud saya tidak begitu besar. Kita lihat dulu ya. Koreksinya hanya sebatas 23,6% sampai dengan 38,2%. Bahkan sebelumnya di hari ini juga sama, menurut saya potensinya ya sekarang juga sudah berada di 38,2%. Menurut saya ini masih berpotensi akan terjadi penurunan ya kalau saya lihat dari pergerakan indeks dolar saat ini. Karena peluang sellernya lebih dominan, impulsifnya sangat kuat. Kalau kita tandain batasannya itu adalah area ini, batasan impulsif bearishnya ya. Ini jika mana di time frame 4 jam area posisi di kondisi ini di level 103.443. Jika mana area itu terjadi breakout, maka koreksinya lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau area 103.443 tidak mampu di breakout, maka menunjukkan aktivitas dorongan seller itu kembali yang sangat signifikan. Kita lihat time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam pagi tadi terjadi open gap down. Ya, ini adalah open gap down ya. Dan market kecenderungannya seperti membentuk wave ABC ya. Kalau kita lihat seperti ini polanya. Ini wave ABC-nya ya. Ini wave A, wave B, dan sekarang menuju wave C. Cuman kita lihat aja ya wave C-nya ini apakah mampu menuju area 103.443 atau sebatas area support become resistant ya, kurang lebih di sini ya, saya melihatnya kurang lebih di area sini ya. Oke, baru dia akan menunjukkan potensi penurunan yang melanjutkan yang cukup signifikan. Artinya gambaran saya sih untuk indeks dolar masih dalam posisi pelemahan ya. Jadi saya melihatnya tinggal cek aja kalau memang
bullish untuk koreksi ini mendekati wilayah area kurang lebih di 103.446 ya, di area sini. Jika mana ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down ya, maka di sini bisa menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller kembali. Tentunya target saya sampai di 102.38 baik itu hari ini ataupun hari besok. Gambaran saya seperti ini ya polanya, karena kecenderungan trennya indeks dolar saat ini bearish, dan pasti akan berpengaruh terhadap euro USD ya, karena indeks dolar ini adalah acuan saya untuk melihat atau bertransaksi di market euro USD, GBP USD ataupun Aussie ya. Cuman saya nggak bahas tentunya di sini ketika euro USD ini melemah, maka maksud saya indeks dolar ini melemah, maka euro USD, GBP USD ataupun Aussie itu kecenderungannya adalah bullish, dan pengaruhnya di USD Jepang Yen pasti juga akan ikut pelemahan juga. Oke, ini gambaran saya secara keseluruhan ya. Di area tersebut bisa dipantau ya di batas breakout 103.443, karena kalau area itu terjadi breakout, saya akan tambahin ya informasinya, maka dia akan mengambil posisi yang terdekat di sini. Ini adalah swing terdekatnya, karena polanya masih sangat memungkinkan untuk dia menuju ke area sini juga gitu loh. Tapi trennya masih turun ya, trennya masih bearish ya. Ini adalah target breakout juga, makanya step by stepnya adalah cek dulu nanti ketika market betul-betul berada di area batas breakout itu, apakah akan bergerak impulsif dan breakout close di atas 103.44, maka menunjukkan dorongan buyers terjadi dan menuju area golden level. Golden level di posisi ini adalah 103.81. Ini bisa menjadikan momentum dorongan seller kembali. Tapi kalau kita lihat dari strukturnya ini kan sangat curam ya penurunannya. Ini terus kemudian sekarang juga hal yang sama. Makanya kita lihat nanti ya dari sesi Amerika, apakah betul-betul menunjukkan aktivitas bullish kembali, dalam arti bullish untuk koreksi, atau hanya sebatas ada konfirmasi di area batas breakout yang menunjukkan pelemahan kembali pada indeks dolar. Oke, jadi ini keseluruhannya seperti itu ya gambaran saya dari indeks dolar. Sekarang kita akan melanjutkan ke market berikutnya adalah euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame daily, kalau saya perhatikan sudah ada konfirmasi yang sangat kuat ya. Tekanan buyersnya juga cukup signifikan setelah pasca pembentukan bullish engulfing. Kemudian ada 3 candle bullish ya terjadi, dan ini juga menunjukkan terjadinya high yang baru ya untuk minggu ini, yaitu di level tertingginya di 1.09454. Sebelumnya ada di 1.09304. Menurut saya ini akan berlanjut naik ya, tekanannya masih sangat kuat dan cukup signifikan untuk kita jadikan acuan mencari peluang buy ya untuk Euro USD saat ini. Oke, langsung aja kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kalau kita perhatikan polanya masih menunjukkan aktivitas adanya bullish ya. Anda bisa lihat ini membentuk bullish flag ya kemarin. Dan ini pergerakan impulsif sebelumnya, dan saat ini market masih konsolidasi, tapi ini sudah ada konfirmasi adanya bearish engulfing. Menurut saya masih ada potensi terjadinya koreksi ya, tapi hal yang perlu saya perhatikan tetap area support ya di sini. Menurut saya pola ini cukup bagus untuk saya jadikan acuan, karena adapun ini nanti tekanan sellernya cukup signifikan, akan dia mengambil swing terdekatnya adalah di sini. Ya, untuk injakan untuk dia bergerak bullish yang cukup tinggi, maka tinggal pantau aja level terdekatnya ya, tentunya di kisaran area sini ya. Ini adalah area demand, dan kita lihat time frame yang lebih kecil aja untuk lebih detailnya. Contohnya seperti ini. Oke, nah ini posisinya ya. Apakah ini nanti akan menunjukkan potensi penurunan yang cukup signifikan? Karena ini kan masih bergerak konsolidasi ya. Ini konsolidasinya di area ini. Satu candle ini yang artinya gini. Pergerakan daripada akhir sesi penutupan di wilayah area ini kan membentuk pola inside bar ya. Nah, dia bergerak dalam satu candle mother bar tersebut, dan ini polanya inside bar, belum keluar daripada area tersebut gitu. Ya, makanya kalau kita perhatikan selama dia masih dalam area inside bar ya, belum ada konfirmasi yang cukup kuat gitu. Tapi kecuali kalau posisinya di time frame 4 jam tadi kan ada bearish engulfing ya. Kalau memang betul-betul dorongan bearishnya sangat kuat, maka ada konfirmasi, yaitu
pergerakan impulsif bearish seperti ini. Nah, saya tandain dulu ya. Oke, nah seperti ini. Close di bawah daripada level 1.09130. Jika mana itu terjadi, dan tentunya saya melihatnya peluang yang menurut saya memiliki potensi bagus, yaitu di 1.08417. Jadi saya menggambarkan setelah ada pembentukan impulsi bearish seperti ini ya, maka market akan menuju ke level ini. Tinggal pantau area ini apakah ada terjadinya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside down di posisi ini yang menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali, tentunya menguji kuat area resisten berikutnya. Ini gambaran saya. Semoga aja ada retest atau koreksi sampai di wilayah tersebut ya. Karena kalau marketnya ternyata menunjukkan potensi langsung impulsif bullish ya, tidak ada koreksinya, dia langsung bergerak naik seperti ini dan close di atas daripada level 1.09454 ya, maka menunjukkan buyers momentumnya yang sangat kuat gitu loh, dan akan menguji levelnya yang lebih tinggi lagi, karena area daripada pembentukan bullish flag ini sebenarnya sudah memenuhi syarat gitu loh. Kalau kita menggunakan Fibonacci extension, coba kita cek dulu ya, apakah sudah sampai. Oh, masih ada target berikutnya di 1.09650. Ya, masih memungkinkan sih menuju ke level situ ya, sampai dengan 1.10329, yaitu area 1618. Oke, secara keseluruhan seperti ini gambaran saya ya. Itu adalah targetnya, dan trennya masih bullish untuk Euro USD. Tinggal mencari acuan untuk buy di area yang lebih bagus atau memiliki probabilitas yang sangat bagus. Saya sih mengharapkan dia ada pergerakan dorongan seller ya, tapi saya nggak akan sell karena kalau sell kan artinya counter trend ya. Counter trend pun sangat riskan karena market tidak menunjukkan volatile untuk sampai dengan saat ini. Makanya lebih baik saya menunggu sampai ada konfirmasi di area sini ya, kurang lebihnya di 1.08417. Jika mana hal itu terjadi, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka saya akan buy. Oke. Ini gambaran saya dari market Euro USD saat ini. Langsung aja kita bahas market selanjutnya, yaitu GBP USD. Untuk market GBP USD ini hal yang sama ya, artinya peluang buy-nya lebih besar sampai dengan saat ini, karena saya melihat 3 candle menunjukkan dalam 3 hari ya, peluang buyersnya sangat kuat dan belum ada konfirmasi adanya tekanan seller sama sekali. Bahkan di time frame daily, khususnya di hari Rabu kemarin, membentuk candle impulsif bullish yang cukup signifikan, buyer momentumnya yang sangat kuat, dan low-nya juga semakin tinggi, high-nya semakin tinggi. Ini menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang sangat besar sekali. Itu yang pertama. Dan berikutnya kalau saya tandain ya, batas areanya adalah ini. Artinya kalau candle di time frame daily ya, khususnya hari Kamis, jika mana berhasil breakout ya di bawah 1.26433, di bawah level tersebut ya, candlenya break di bawah level tersebut, maka menurut saya memiliki potensi akan terjadinya penurunan kembali. Tapi selama area 1.26433 tidak terjadi breakout, gambaran saya masih bullish. Karena contohnya di candle hari Selasa ya, batasannya kan di sini nih. Oke, di 1.26010 belum berhasil di breakout, ya candle masih bergerak bullish. Gambarannya seperti itu. Ya, candle yang close-nya ya, gambarannya di candle close di daily. Oke. Sekarang kita akan mencari peluang buy-nya ya, di area berapa. Kita akan cek dulu di time frame 4 jam. Semoga ada informasi yang cukup kuat. Kita lihat dulu di time frame 4 jamnya. Nah, ini yang gambaran saya kemarin, area supply. Sebenarnya ini belum ada respon yang cukup signifikan ya. Hanya spanning top dan kemudian bergerak konsolidasi, dan candle juga berada di area inside bar. Ini adalah area inside barnya. Jadi hampir sama seperti Euro USD yang kita bahas tadi ya. Candle masih di dalam area inside bar, belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya adanya buyers momentum atau seller momentum. Tapi gambaran saya sih kuat menuju area strong high-nya di sini ya, di 1.28003 ya, di area ini target berikutnya. Gambaran saya sih ke sana karena acuan bullish-nya ini kan sangat kuat gitu.
Tinggal kita lihat sebelumnya kan di sini ada pembentukan konsolidasi besar ya. Nah, ada konsolidasi sebenarnya dari retest dan dia bergerak naik. Kalau kita hanya mengukur sebatas area 50% di area ini ya, kita akan coba cek area 50%-nya. Coba kita lihat, karena kalau area 50% ini terjadi breakout impulsif bearish lebih rendah lagi ya, menunjukkan tekanan seller itu akan berlanjut turun gitu, mengambil swing terdekatnya. Pastinya gambarannya seperti itu. Sekarang kita akan coba cek dulu di time frame 1 jamnya, kita lihat ya. Oke, ini adalah time frame 1 jamnya. Ini area pertamanya ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini yang kalau teman-teman lihat, ini adalah area konsolidasi besarnya itu di sini. Nah, ini adalah konsolidasi sebenarnya areanya. Ini adalah area konsolidasi ya. Setelah pasca terbentuknya area konsolidasi, Anda bisa lihatnya ini urutannya ya, dia break, retest, dan melanjutkan pergerakan impulsifnya, dan ini bergerak konsolidasi di dalam area inside bar. Dan ini ketika market hanya berada di area inside bar, kalau saya pribadi memang jarang melakukan entry posisi ya. Saya menunggu konfirmasi adanya peluang penurunan dulu atau retest atau koreksi, baru saya akan buy. Tentunya saat ini yang menjadikan pemantauan yang cukup saya jadikan acuan adalah ini area 50% ya. Ini area 50% ini saya ambil tadi dari high dan low di pergerakan hari kemarin ya. Ini oke, kita tandain dulu. Pemantauan di sini. Nah, jadi ini saya ambil tadi dari swing terakhir di sini ya. Ini ya, jangan harapan market bergerakannya seperti ini. Dia keluar daripada area inside bar menuju area 50%. Tinggal pantau aja ketika masuk ke area ini, apakah betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area ini, maka menunjukkan aktivitas adanya bullish kembali dan menuju area 1.28003. Itu gambarannya. Tinggal pantau apakah terjadi pembentukan pattern ya di wilayah 1.26825. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, maka menunjukkan aktivitas bullish. Tapi hati-hati, kalau jangan dipaksain. Kalau ternyata candlenya momentum sellernya ya, ini momentum seller kan impulsif bearish ya. Nah, candle-candle impulsif gini itu jangan dilawan, hati-hati. Artinya kalau market bergerak impulsif bearish seperti ini ya, contohnya ini candlenya seperti ini gitu ya, break di bawah ini, maka ini juga area compression. Makanya saya katakan harus hati-hati. Ini adalah area compression. Ingat, selalu saya katakan area compression itu rawan terjadinya sweep liquidity ya. Sweep liquidity itu disapu bersih oleh pergerakan yang sangat impulsif. Dan tentunya kalau ini terjadi ya, maka dia akan bergerak turun mengambil pola di area ini. Ini adalah pola maksud saya swing terdekat ya di area ini, bisa diambil juga gitu. Kalau ini diambil, maka bisa entry kita di bawah daripada posisi target break yang di area ini gitu. Ya, ini gambaran saya. Jadi hati-hati, tapi menurut saya dengan range yang cukup besar sampai dengan area situ sih sangat kecil ya. Kecuali kalau betul-betul indeks dolarnya menguat yang cukup signifikan, itu besar kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi kalau sebatas area 50%, ada penolakan, ada buyers yang cukup kuat, ada bullish engulfing ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa tuh buy di area 1.26825, kisaran area tersebut. Oke. Saran saya pantau di area tersebut ya. Semoga aja ada peluang, ada kesempatan untuk kita bisa buy di area tersebut. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD, dan kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini masih bertahan ya. Dia masih bertahan di dalam posisi tekanan seller ya. Di sini kan ada bearish engulfing nih. Oke, dari candle sebelumnya spinning top dihajar oleh candle impulse bearish yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan body bearishnya sangat besar gitu. Tapi ada tekanan buyer di hari Rabu ya, khususnya masih ada potensi buyersnya itu masih sangat kuat, tapi masih dalam area seller gitu loh ya, masih dalam posisi bearishnya, masih dalam kekuatan bearishnya masih sangat besar.
menurut saya kalau saya lihat sih, karena indeks dolar kan masih dalam posisi bearish, jadi saya melihatnya USD Jepang Yen masih dalam posisi bearish untuk saat ini ya, bearish untuk koreksi. Dan batas breakout area time frame daily di 145.82 ini belum berhasil di breakout. Anda bisa lihat hanya ekor-ekor aja yang mencoba ya untuk break daripada close candle di level 145.82. Di situ masih belum berhasil. Jadi market masih konsolidasi ya. Artinya seperti itu. Jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Sekarang coba kita mengidentifikasi mencari di time frame 4 jam dulu ya, kita lihat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Kalau kemarin kan saya mengharapkan pola pergerakan ini kan menuju area base, dan ini sempat sentuh tapi tidak sampai ke wilayah yang cukup besar gitu di area sini, hanya sebatas ekor dan ada bearish engulfing juga. Artinya sellernya sangat kuat dan momentumnya ini juga sangat besar. Dan di sini juga banyak rejection yang menurut saya berpotensi dorongan buyersnya masih memungkinkan. Jadi ini coba saya tandain ya, area support ini seperti ini. Sebentar. Oke. Nah, itu adalah area support yang menurut saya potensinya masih sangat kuat ya. Ketahanannya dari menahan laju daripada seller. Anda bisa lihat di sini itu tekanan seller momentumnya sangat kuat, tapi terhenti di sini banyak rejection. Ya, artinya memang untuk USD Jepang Yen ini tekanan buyersnya ini masih sangat dominan gitu ya dibandingkan sellernya gitu. Meskipun momentum daripada indeks dolar melemah, itu juga menunjukkan pelemahan pada USD Jepang Yen. Oke. Sekarang skenario kita seperti apa? Saya mau coba lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Sebenarnya sih saya masih fokus untuk mencari pola sell ya untuk market saat ini. Coba kita lihat dulu. Oke, sebentar. Ya, tentunya kalau saya perhatikan, karena sekali lagi ya, ini adalah recompression, ini rawan terjadinya sweep liquidity ya. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement seperti ini, coba kita akan lihat dulu ya, kita tarik seperti ini. Oke, ternyata market memang berada di area golden level ya, berada di area golden level. Dan setidaknya gini, tinggal pantau aja. Kalau saya akan menguji wilayah area ini ketika nanti memasuki area 78,6 sampai 88,3 ya di area ini. Kalau betul-betul ini, cuman tetap hati-hati ya. Kalau betul-betul nanti sebentar, di zona pantau ya, di area tersebut, kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ya di area ini, saya akan buy ya. Tapi kalau masih pergerakannya impulsif karena pengaruh news, contoh lah indeks dolarnya melemah dan seperti ini tekanannya ya, penurunannya nantinya, dan break di bawah area 144.538, maka itu menunjukkan aktivitas seller yang sangat kuat. Tapi kalau di sini nantinya ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, saya akan buy. Oke, tapi dengan target tidak terlalu besar, tidak sampai dengan level tertingginya, hanya sebatas area support di sini aja. Nah, yang di sini yang menjadikan banyak rejection terlihat di time frame 4 jam. Berarti kisaran kurang lebih lah di area berapa ini ya? Kurang lebihnya di kisaran 145.82 sampai dengan 145.90. Oke. Itu aja sih gambaran saya untuk market USD Jepang Yen ya, dan pair USD serta indeks dolar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagian videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Oke, thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.